Seumpama biji sesawi yang Shalom saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini di dalam renungan pagi, dan kita akan belajar tentang berbuah itu dewasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melihat bahwa ternyata ada pertumbuhan jasmani dan ada pertumbuhan rohani. Yang paling penting adalah pertumbuhan rohani. Bukan berarti pertumbuhan jasmani tidak penting, tapi pertumbuhan rohani itu jauh lebih penting. Karena pertumbuhan rohani itu sesuatu yang tidak nampak. Kalau pertumbuhan jasmani nampak, orang dari kecil menjadi dewasa dan lain sebagainya. Tetapi pertumbuhan yang disebut rohani, spirit kita ini sesuatu yang tidak nampak, tapi itu berdampak. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat satu firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada bagian yang disebut dengan roh itu penurut. Arti penurut itu dalam bahasa Yunaninya prostomos. Artinya rela atau siap sedia dan juga mengikuti akan apa yang Yahweh katakan. Jadi roh kita itu tidak pernah konflik dengan firman Tuhan. Roh kita ini akan rela. Roh kita ini akan bersedia melakukan apa yang Yahweh, yang Tuhan katakan. Jadi yang perlu kita ngerti bahwa roh batiniah kita ini tidak pernah konflik dengan Tuhan. Ini yang saudara mesti ngerti, dan itulah yang harus bertumbuh di dalam hidup kita. Karena itu sangat penting dan itu akan berdampak dalam kehidupan kita, bagian luar kita. Kalau roh kita kuat, bertumbuh dengan luar biasa, maka roh ini akan menguasai akan daging kita. Dan ini akan berdampak dengan luar biasa di dalam perjalanan hidup kita ini. Otomatis akan menghasilkan buah roh yang luar biasa. Kesabaran, kasih, dan lain sebagainya. Murah hati dan lain sebagainya akan terjadi dalam hidup kita. Yang jadi masalah seringkali kita ini, roh kita ini tidak bertumbuh di dalam perjalanan kita berjemaat atau mengikuti Tuhan. Yang sering bertumbuh adalah daging kita. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal, menyalibkan dirinya. Supaya apa? Roh yang di dalam ini bertumbuh dan menguasai akan hidup kita. Kalau kita ini hanya mengikuti daging kita, maka akan terjadi konflik dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengikuti roh kita, maka hidup kita berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah konflik. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu yang disebut dengan hidup kita ini mengikuti akan roh ini. Dan roh ini adalah penurut, saudara. Saudara kasih Tuhan, tetapi dalam pertumbuhan ini selalu ada bagian yang sangat penting, yaitu konsumsi. Apa yang dimakan? Tubuh kita ini bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik, itu tergantung apa yang kita makan, yang kita nikmati hari lepas hari. Begitu juga dengan roh kita. Roh kita ini akan bertumbuh dengan luar biasa, spirit kita ini akan bertumbuh dengan luar biasa, kalau kita bisa mengkonsumsi dengan baik apa yang dibutuhkan oleh roh itu. Jadi saudara sendiri, apa yang dikonsumsi itu sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi makananku dikatakan bahwa melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan. Ternyata bukan sekedar kita mendengar akan firman Tuhan, bukan sekedar kita membaca Alkitab, tetapi kita perlu melakukan. Itu makanan. Dan kalau kita mendengar firman Allah dan kita tidak melakukannya,
kita akan menjadi orang Farisi, kita akan menjadi munafik aja. Kelihatannya luarnya bagus, tetapi dalamnya busuk. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mendengar firman Allah dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan kalau ini terjadi, maka roh kita ini akan menjadi kuat. Jadi firman Tuhan yang sudah baca itu bukan untuk dibaca dan dimengerti di dalam otak, tetapi dilakukan di dalam hidup ini. Maka kalau itu terjadi, maka roh kita ini akan menjadi kuat. Dan roh yang menjadi kuat akan menguasai hidup kita, akan menguasai pribadi kita. Dan kita akan menjadi orang yang luar biasa dan menghasilkan buah. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maka itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab, bukan banyaknya Alkitab atau ayat yang saudara mengerti dan saudara hafal, tapi seberapa banyak saudara menghidupi ayat itu, saudara berjalan di dalam ayat itu, mengikuti firman Tuhan itu jauh penting. Dan itu kalau saudara lakukan, saudara sedang memberi makan roh saudara, dan otomatis roh saudara akan menjadi kuat. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, dan menjadi berkat bagi hidup saudara. Tetaplah membaca Alkitab dan menghidupi dan melakukan, maka spirit roh saudara akan menjadi dewasa. Pastilah saudara akan berbuah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya. Tetap semangat dan jaga kekudusan. Tuhan memberkati.